Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ardi Windarto. Saya selaku owner dari Jogja Premium Fish, beralamat di Karangasem, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Bidang yang saya geluti saat ini fokus di perikanan, ikan hias, khususnya ikan cana. Sudah berjalan lebih dari 5 tahun ya untuk saat ini. Untuk awal mula kita berjualan ikan cana ini kan awalnya dari hobi ya sebenarnya. Kita melihara 1 ekor ketika itu ya. Kemudian iseng-iseng kita jual, oh laku. Kita beli lagi 2, laku 3. Kemudian jual lagi 3, kita nambah akuarium. Sampai saat ini seperti itu. Untuk cana ini kita usahakan untuk selalu ada lah stok-stoknya dan lengkap. Jenis-jenis cananya ada banyak ya, ada seperti auranti, stewarti, cana barca, cana limbata, cana pulkra, cana andrao, dan lain sebagainya yang umum beredar di Indonesia. Untuk pakan harian itu kita ngasihnya setiap hari pelet, Mas. Nanti pagi dan sore hari. Kemudian nanti selama 1 minggu itu kita beri pakan hidup seperti katak, cacing, ulhong itu selama 3 kali seminggu ya. Untuk merawat ikan sebenarnya kita memperhatikan dari kualitas air ya. Jangan sampai ikan ini kan ya kita merawat air sama dengan merawat ikan. Kemudian pakan ya, lebih bagus, lebih baik. Jadi balance ya. Ada beberapa kategori ikan yang suhu dingin, kemudian ada yang suhunya hangat, ada yang perlu kolam, seperti itu. Jadi kita harus memahami karakter ikan, kemudian habitat aslinya seperti apa, kita tirukan sebaik mungkin. Kalau misalnya ini kan ada beberapa cana stewarti. Nah, stewarti itu nanti dia perlu suhu dingin untuk berternak ya. Kalau di suhu hangat di luar seperti ini, karena di Jogja panas belum bisa diternak. Dia biasanya di daerah pegunungan atau di suhu ruangan itu suhu yang ber-AC. Untuk perkawinannya prosesnya itu nanti dalam 1 akuarium. Nah, itu nanti ditaruh aja 1 pasang jantan dan betina. Kita melihat karakternya nih. Kalau ikannya tiba-tiba udah akur, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata masih berantem, kita pisahkan lagi. Kita mungkin bisa pakai kaca atau pakai sekat yang saling melihat mereka. Jadi untuk saling mengenal. Tapi kalau biasanya indukan yang sudah siap untuk bertelur, biasanya ketika digabung itu ya tidak berantem hanya sekilas saja, tidak sampai membunuh ya. Untuk pemijahan itu kita memahami indukan, Mas. Jadi ada 2 tipe untuk cana ini cara bertelurnya. Yang pertama itu ada yang lewat mulut, jadi mereka kawin kemudian telurnya itu keluar, kemudian si jantan akan mengerami lewat mulut. Ada juga yang tanpa dierami, seperti jenis asiatica, pulkra dan sebagainya. Dia ngerampul itu, anaknya ngerampul ke atas, nanti ya kita pijahkan, bisa kita pindahkan telurnya, kita pindah ke 1 tempat, kita karantina, antisipasi agar tidak rusak karena indukan yang bergerak dan air yang terlalu kotor mungkin di bekas pakan indukan. Penetasan prosesnya itu dari proses induk kawin. Kalau betinanya sudah punya sel telur, sudah matang, biasanya langsung keluar itu dalam jangka waktu 1 sampai 1 minggu ya. Nanti dari telur ke proses jadinya itu sekitar 3 sampai 5 hari. 1 tahun idealnya sih tergantung indukan juga. Ada beberapa indukan yang setiap 2 minggu sekali bertelur ada. Cuman nanti biasanya ketika sudah monopause, jangka waktu setahun dia nggak akan bertelur lagi. Bisa produksi paling cuma sedikit. Yang harusnya 500 sampai 1000 telur, dia cuman 50 atau 100 yang jadi. Ada yang cuman setahun 2 kali, 3 kali cara bertelurnya, Mas. Karena tergantung musim. Biasanya ada yang bertelurnya itu ketika musim hujan aja. Ada yang ketika musim panas aja. Total ikan untuk saat ini lumayan dari ribuan ekor. Yang single tank, yang 1 akuarium isi 1 ini ada kurang lebih 100 ekoran lebih ya. Yang babyan ada mungkin itu ada hampir 1000. Kemarin kita habis panen stewarti itu ada 500 ekoran, belum ditambah yang lain.
Pemasarannya kita biasanya lewat sosial media ya Mas ya, karena kita kan di rumah, di kampung, jadi mau nggak mau harus via media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk yang mau datang ke toko juga bisa, itu kita alamatnya kan di Jogja, biasanya dari mulut ke mulut ya untuk daerah lokal di sini, seperti itu. Pengirimannya kita sudah kalau Indonesia hampir semuanya ya, kita sudah pernah mengirim seluruh Indonesia. Kemudian kalau ekspor kita kurang lebih sudah ekspor di 20 negara, seperti Taiwan, Singapura, Cina, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain sebagainya. Untuk benua Amerika kita juga ekspor ke Kolombia, kemudian Meksiko, dan benua Eropa kita ekspor di Jerman, kemudian Prancis, itu yang sering langganan sih itu. Untuk ekspor pertama kali dulu sih iseng-iseng ya, kita bikin akun Instagram, TikTok, Facebook itu kan. Nah dari situ ada mulai tuh ngechat masuk, akhirnya masuk orang luar negeri nanya ini berapa, how much this fish, like this. Terus kita balas aja, kita cari tuh, mengulik tuh siapa yang bisa ngirim ke sana dari Indonesia. Kita cari-cari, akhirnya kita ketemu beberapa kawan di Jakarta yang khusus untuk pengiriman ikan hias. Nah kita bisa kirim ke luar negeri dengan selamat, seperti itu ya. Untuk ekspor sebenarnya nggak ada kriteria khususnya ya, karena ada beberapa negara yang minta kualitasnya biasa aja tapi kuantitinya banyak. Jadi jumlah yang besar tapi kualitasnya biasa aja. Kemudian ada beberapa negara yang mintanya semuanya kualitas tapi kan yang benar-benar sortiran, yang benar-benar bagus, seperti itu ya. Jadi ada kriterianya masing-masing sesuai permintaan dari pembeli, seperti itu. Beberapa hari yang lalu kita sudah ekspor ke Cina sama Turki, jadi minggu kemarin. Kemudian minggu tanggal 20 ini dalam waktu dekat kita ekspor ke Taiwan, yang sudah pasti ini sementara Taiwan. Hampir semuanya ini dibeli Taiwan Mas ya, hampir semua. Ibaratnya besok Taiwan kirim itu setengah ikan kita sudah habis Mas, biasanya 2-3 box seperti itu. Untuk range harga lokalan ya paling 20.000 sampai nanti ada yang puluhan juta juga. Untuk yang termahal kemarin kita jual ke Kalimantan. Cana Barca itu 140 juta 2 ekor ya. Ada yang 75, ada yang 65. Itu harga per ekornya. Untuk best sellernya masih di Stewarti dan Auranti ya, dan Andrao, ada 3 jenis itu, Stewarti, Auranti, dan Andrao. Yang susah dibesarkan sebenarnya nggak ada sih Mas, karena itu kan kita udah tahu celahnya, kita bisa ngasih pola makan yang bagus, kemudian ganti kualitas air yang bagus juga. Kalau yang paling cantik sih selera Mas ya ikan cana ini, karena kadang ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna merah, tergantung customer. Cuman kalau dari range harganya yang paling mahal itu saat ini di Cana Barca itu. Pasarannya masih 20 sampai 75 juta itu. Suka dukanya ya karena kita usaha-usaha sendiri gitu kan, kemudian kalau ada apa-apa ganti rugi misal kematian kita juga rasakan sendiri. Jadi mungkin suka dukanya ya dari pengalaman itu, kita harus evaluasi, mungkin packingnya kurang bagus jadi ikan mati gitu. Jadi kita terus belajar, terus meningkatkan, dan alhamdulillah ya semuanya sudah berjalan dengan baik. Untuk packing ekspor biasanya box styrofoam, dalamnya itu ada nanti plastik, tergantung ikannya, ada yang double 2, ada yang double 3. Sekiranya ikannya itu punya gigi yang tajam dan ikannya besar, kita kasih plastiknya itu double 3, seperti itu. Perjalanan paling jauh ke Kolombia kalau nggak salah ya. Kolombia itu benua Amerika ya, ibaratnya kalau kita ke sana kan hampir 24 jam. Sampai sana alhamdulillah aman, tidak ada komplain sih.
Untuk kontes hampir setiap tahun ada ya. Untuk event dari Letber itu kan latihan bersama, biasanya event regional per daerah itu ada. Kemudian event nasional itu ada, event internasional pun juga ada. Itu hampir setiap tahun pasti diadakan. Kalau teman-teman untuk saat ini yang mau melihara, tergantung nih teman-temannya mau ditinggal pergi atau tidak, ditinggal kerja atau sibuk, itu bisa pakai ikan yang bakoh ya, ikan yang kuat seperti pulkra, kemudian stewarti. Tapi kalau teman-teman sibuk ya jangan melihara auranti atau canabarca. Nah itu karena kasihan ikannya, kalau misal kita telat nguras, kayak nanti nguncup atau sakit kan, karena belinya juga harganya mahal seperti itu. Untuk usia cana bisa 5 sampai 10 tahun ya. Untuk bobot paling besar dan panjang saat ini terbesar itu ada di Toman, Mas. Ikan Toman itu ikan lokality Indonesia. Biasanya beredar di Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Indonesia ini. Jadi ini ikan terpanjang bisa 1,5 meter ya. 1 meteran lah, 1 meteran itu paling besar. Keunikan ikan cana ini sebenarnya apa ya, unik Mas sebenarnya, karena ini kan candu ya. Kalau kita melihara satu, kita udah suka melihara satu, pasti nanti beli yang lain, jadi nambah 2, nambah 3. Itulah kenapa sampai saat ini kita masih bertahan di sini, bahkan dari luar negeri pun masih bertahan, karena ikan ini candu Mas, dan tidak perlu filtrasi, hanya perlu nguras kemudian dikasih makan. Nah nanti kalau udah melihara satu, misalkan satu ini cana pulkra, nanti pasti pengen, oh itu ada yang warna kuning gitu. Nah, dari situ kalau udah punya 4-5, kita biasanya baru stop nih. Wah udah banyak, udah full ini akuariumnya, seperti itu. Untuk akuarium ini bebas ya, kalau mau dikasih tanaman, kalau bisa tanamannya dibersihkan dulu, di karantina. Takutnya nanti dia membawa parasit yang bisa terkena imbasnya di ikan. Karena ini hanya untuk singgah aja akuarium, karena kita jual beli, jadi kita nggak perlu setting aquascape ya. Jadi ikan datang, kita besarkan, besar kita jual seperti itu. Ikan cana tidak bisa digabung dengan ikan lain ya Mas ya, karena ini kan ikan yang memiliki agresivitasnya tinggi, ikan teritori. Kalau di habitat alamnya itu kan biasanya ini ada hulu sungai. Nah cana ini biasanya terpeta-peta nih, walaupun dia sama-sama cana 1 meter, di sini mungkin 5 meter baru ada cana lagi, tidak berkerumpul banyak itu, seperti itu. Dan kalau digabung dengan ikan lain pasti akan memakan korban ikan yang lain ya. Untuk short body naik kemarin karena tren di Cina ya, permintaan Cina tinggi, otomatis barang di Indonesia yang short body ini habis semua. Dan terakhir auranti short body ke Cina itu laku 35 juta. Itu dijual oleh penjual orang Cina, dijual lagi ke Cina, ke orang Cina asli itu 70 juta Mas. 1 kali lipatnya seperti itu. Jadi harga auranti short body yang gondrong itu masih tinggi sekali. Tren sekarang misal nanti tiba-tiba ada petani baru yang bisa menciptakan genetik baru, nah itu akan jadi tren. Untuk saat ini ada tren cana limbata lokal, itu yang slayer ya, slayer high-fin gondrong, itu harganya bisa, harga babynya itu yang kecil bisa 1,5 sampai 3 juta. Harga yang sudah dewasa yang bisa buat mainan itu harga ekspornya bisa 30 sampai 70 juta. Itu ikan lokal sini padahal. Untuk saran mental ikan ya, ada beberapa ikan yang kalau kita pembesarkan dari kecil, itu misal 1 cm, 2 cm sampai ukuran 10 cm itu akan muncul sendiri, karena setiap kita ngasih makan ikannya ikut gerak, kita makan ikut gerak, jadi dia terlatih. Ada beberapa ikan yang benar-benar kita harus latih pakai patung, pakai kaca seperti itu. Yang biasanya kita harus latih itu ada cana andrao, kemudian cana stewarti, itu harus kita latih, benar-benar kita latih. Kalau ikan auranti itu akan muncul sendiri, auranti, pulkra, maru itu akan muncul sendiri mentalnya. Proses grooming yang
lama itu biasanya karena pakan, Mas. Jadi kalau pakannya cuma di pelet itu ndak akan besar-besar. Apalagi nanti kalau zaman dulu kan masih ada isu, oh ikan diposo, dipuasakan aja. Nah dari situ kan nanti dia kecentet, Mas. Dia harusnya 1 bulan itu bisa ukuran 10 cm nambahnya, karena kita ngasihnya peletnya cuma sedikit-sedikit, kemudian di bawah 15 cm kalau pakan yang tidak mumpuni, dia akan kecentet, Mas. Artinya ndak akan bisa besar lagi atau lama proses gedenya, seperti itu. Untuk penyakit-penyakit yang sering terjadi di kancana ini seperti WS ya. WS itu penyebabnya dari air biasanya, dia kaget air. Jadi ketika ikan sudah settle di akuarium, kemudian kita ganti air baru di keran, karena keran mungkin habis hujan karena zat yang di dalam airnya itu kan keras, ikannya kaget, akhirnya dia kena kincup nanti ya, kena white spot itu jadi memutih badannya. Nanti dia lama-lama kalau kita nggak nyembuhin, itu bisa menyerang ke sirip, akhirnya menimbulkan kematian. Jadi antisipasinya kita gunakan daun ketapang. Daun ketapang ini bagus banget untuk proses grooming atau memelihara ikan cana karena dia menurunkan pH. Yang awalnya air keran itu pH-nya tinggi karena efek air hujan, jadi kalau dikasih ketapang jadinya turun seperti itu. Untuk rencana kita ke depan itu kita pengen ini sih. Untuk target sekarang kan kita udah menuhin full ya ini rumah. Jadi sementara kita fokus ke ikan-ikan kualitas dulu single. Kemudian setelah itu kita mau bikin kolam sih ya, Mas. Kita mau nyari lahan yang disewa gitu untuk kita mulai pembesaran dari ikan konsumsi kemudian ikan hias seperti itu, Mas. Untuk omset paling besar sekitar awal tahun kemarin Juni ke itu bisa 250 juta, Mas, dalam 1 bulan. Itu kita cek di mutasi itu ternyata perputaran ikan sangat tinggi ketika itu karena kita berhasil ekspor di setiap bulan minimal itu 7 negara dan paling banyak ketika ekspor itu ada di 12 negara. 7-12 negara kita ekspor dalam 1 bulan. Artinya kan kita misal menunggu pesanan dari orang-orang luar, kita membukakan sayap untuk para petani-petani ikan itu. Jadi yang merasakan imbas efeknya rezeki dari ikan cana ini untuk ekspor kan para petani seperti itu. Kita sebagai perantara aja, ibaratnya seperti itu. Terima kasih untuk celah waktu yang sudah mau meliput kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin memelihara ikan cana atau ingin bertanya seputar ikan cana, boleh banget bisa lewat DM, Instagram, kemudian TikTok atau Facebook kita. Juga bisa via WhatsApp di 0822 1960 2424. Bisa juga sowan ke sini, kita bisa ngopi-ngopi dan sharing-sharing bersama. Syukur-syukur bisa membeli ikan-ikan kita juga. Untuk sosial media kita ada di Jogja Premium Fish ya, sama Instagram, Facebook, TikTok, YouTube juga ada Jogja Premium Fish, cuman off lama ya. Buat anak-anak muda jangan patah semangat karena sebenarnya banyak potensi yang perlu digali, banyak pintu rezeki yang sangat luas di muka bumi ini, khususnya bisa ekspor dalam bidang apapun. Nah, kejarlah cita-citamu maka akan datang cintamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.